Illuminati mempunyai 7 sasaran yang hendak dicapai, yaitu yang pertama, menghapus negara masing-masing. 2. Menghapus harta pribadi atau ekonomi keluarga, dibuat miskin karena ideologi. Ketiga, menghapus harta warisan. Keempat, menghapus rasa patriot atau cinta tanah air agar dapat menyerahkan tanah airnya untuk kepentingan dunia. Yang kelima, menghapus agama dan menjadikannya menjadi universal atau umum. Yang keenam, menghapus hukum perkawinan, mengganggu kesejahteraan keluarga dan merusak pendidikan anak-anak. Dan yang ketujuh, membentuk satu pemerintahan. Ketujuh tujuan Illuminati ini termuat dalam syair lagu Imagine yang dinyanyikan oleh John Lennon dari kelompok The Beatles. Dia adalah seorang kebatinan, murid Maharishi Yogi yang banyak mengajarkan tentang transcendental meditation. Imagine, John Lennon. 7 tujuan Illuminati. Imagine there is no heaven. It's easy if you try. And no hell below us. Tidak ada agama. Above us only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no countries. Ya, sasaran 1, menghapus negara. It isn't hard to do, nothing to kill or die for, and no religion too. Sasaran 5, tidak ada agama, universal. Imagine all the people living life in peace. Sasaran 4, menuju perdamaian, menuju pengangkatan. 1 Tesalonika 5 ayat 3. Kemudian ref, you may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. Banyak yang terlibat kelompok Illuminati. I hope someday you will join us and the world will live as one. Sasaran 7, 1 pemerintahan dunia. Imagine no possessions. Sasaran 2-3, tidak ada harta milik, semua milik pemerintahan antikristus. I wonder if you can. No need for greed or hunger. Brotherhood of man. Sasaran 6, persaudaraan tetapi menuju kehancuran rumah tangga. Imagine all the people sharing all the world. Secara sistematis seluruh penguasaan sistem disajikan dalam sebuah diagram, dan tampak bahwa saat ini sudah ada gerakan yang menuju pada satu pemerintahan dunia, satu agama dunia, satu sistem ekonomi dunia, satu sistem sosial, dan satu sistem budaya. Ya, baik. Menuju penggenapan Wahyu 13:17, pemerintahan antikristus 666. Pengendali The Illuminati House of Rothschild. Sasaran utama adalah tatanan dunia baru untuk membentuk satu pemerintahan dunia. Sistem yang dikuasai, ideologi atau agama, aliran sesat Unity, Mormon, Saksi Yehova, Children of God, agama-agama dunia, dan lain-lain. Wahyu 17, kemerosotan faham. Bentuk New World Religion, One World Religion. Semua agama di dunia dijadikan satu wadah atau menuju kesatuan agama Babel. Christianity, keselamatan dalam Yesus, dibawa menjadi deisme, semua agama sama. Yang kedua, politik. Sistem yang dikuasai, American Freemasonry, Wahyu 13 ayat 1-8, Wahyu 17. Kemerosotan faham. Bentuk New World Order, One World Government, membentuk tatanan dunia baru atau satu pemerintahan dunia. Deisme, semua agama sama, diarahkan menjadi ateisme atau tidak ada Tuhan. Yang ketiga, sistem yang dikuasai, ekonomi, globalisasi ekonomi, Wahyu 13 ayat 16-18. Bentuk New Money System, One Monetary System,
menyatukan sistem ekonomi dunia atau salah satunya New Money System menggunakan sistem barcode 666. Sistem yang dikuasai sosial, Wahyu 13 ayat 7, kemerosotan paham, bentuk community service atau komunisme, Red Cross Order, ateisme dibawa ke satanisme. Sistem yang dikuasai budaya, 1000 aliran kebatinan, New Age World Religion, Wahyu 13 ayat 11-15, Daniel 11 ayat 38-39, bentuk New Age Movement, One Spiritual Life System, gerakan zaman baru, mempersiapkan agama berdasarkan kebatinan, Global Network, humanisme, spiritisme, transcendental meditation, New Age thinking, music rock atau metal, sihir. Manusia dibawa kepada penyembahan setan, satanisme atau Luciferian konspirasi. Masuk ke bab 1 ideologi, New World Religion, bangkitnya agama Babel, Wahyu 17. Bersatunya agama-agama di dunia secara logika tidak mungkin, tetapi Alkitab sudah menubuatkannya dalam Wahyu 17 dan Allah tidak pernah gagal apalagi melanggarnya. Mazmur 89 ayat 35. Allah yang berfirman, Dia juga yang akan menggenapinya. Yehezkiel 12 ayat 25. Penggabungan agama ini akan berkaitan dengan bangkitnya Babel di akhir zaman. Berbicara masalah Babel dalam Wahyu 17 ayat sampai 18, ternyata ada dua macam Babel, yaitu yang pertama Babel agama. Dalam Wahyu 17 ayat 1, pelacur besar, dengan dia raja-raja telah berbuat cabul dan penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya, adalah gereja yang melacurkan diri dan bergabung dengan pengajaran lain. Yang kedua, Babel politik dan ekonomi. Dalam Wahyu 18 ayat 2, sudah rubuh Babel kota besar itu, raja-raja telah berbuat cabul dengan dia, pedagang-pedagang di bumi, kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya. Penyatuan agama terjadi sebagai akibat dorongan opini atau pendapat masyarakat luas yang menyatakan bahwa agama-agama telah gagal dan orang mencari suatu ajaran baru yang dapat membawa perdamaian dan kesejahteraan umat manusia. Sementara tokoh-tokoh agama sedang berusaha menunjukkan eksistensinya melalui gerakan oikumen, agama akan disatukan. Dalam Alkitab bahasa Yunani, kata oikumen tidak menjelaskan hubungan gereja. Alkitab menggunakan kata koinonia untuk kesatuan tubuh Kristus, eklesia untuk gereja yang artinya dipanggil keluar untuk memberitakan Injil, dan doulos, murid Kristus. Sementara itu, oikumen artinya bumi dengan penduduknya. Penyatuan agama ini berkaitan erat dengan bangkitnya agama Babel. Agama tertua di dunia yang didirikan oleh Ratu Semiramis, istri Nimrod yang membangun menara Babel. Kejadian 10 ayat 8, 9, dan Kejadian 11 ayat 1 sampai 9. Di dalam Wahyu 17 dijelaskan ada 5 ciri gereja yang melacurkan diri atau jemaat palsu yang merupakan gambaran agama Babel, yaitu yang pertama, bersifat oikumen. Dalam ayat 1 dijelaskan bahwa pelacur besar atau gereja palsu duduk di tempat yang banyak airnya. Air dijelaskan dalam ayat 15, air berarti bangsa-bangsa dan rakyat banyak dan kaum dan bahasa. Dalam ayat 2 dikatakan, raja-raja di bumi dan penghuni-penghuni di bumi mabuk oleh anggur percabulannya. Anggur lambang darah Yesus. Percabulan adalah penghinaan atau menajiskannya, jadi menajiskan ingat,
Oikomen artinya bumi dengan penduduknya. Tetapi hal ini tidak berarti bahwa persekutuan doa yang memakai kata oikomen adalah salah dan merupakan bagian dari Babel. Tetapi mereka yang masuk dalam gerakan inilah yang harus waspada dan segera bertobat kembali pada kebenaran firman Allah. Yang kedua, kerjasama dengan politik. Ayat 3 menyebutkan bahwa perempuan atau gereja palsu duduk di atas binatang. Bertanduk 10, Eropa Serikat artinya ada kerjasama politis, bahkan pada awal kerjasamanya, gereja palsu disanjung-sanjung. Yang ketiga, gereja palsu yang kaya raya. Ayat 4 menyebutkan bahwa perempuan itu memakai kain ungu, kain kirmisi dihiasi emas, permata dan mutiara, disertai cawan emas menggambarkan kekayaan dan kemakmuran yang melimpah. Yang keempat, tidak setia kepada Kristus. Ayat 5 menyebutkan adanya suatu nama pada dahi, Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur, dan dari kekejian bumi menggambarkan ketidaksetiaan kepada Kristus, disebut sebagai kekejian bumi. Yang kelima, pembunuh orang Kristen. Ayat 6 dengan jelas menyebutkan bahwa perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus. Mereka yang tertinggal tetapi kemudian bertobat menerima Yesus dan darah saksi-saksi Yesus, hambanya yang melayani dia setelah sempat tertinggal pada masa pengangkatan. Hal ini dapat terjadi pada saat meterai kelima, Wahyu 6 ayat 9-11 dibuka, di mana banyak yang mati syahid jadi martir karena nama Yesus. Gereja palsu ini besar dan dapat disebut sebagai gereja super yang berpengaruh di dunia dan mengajarkan banyak jalan ke Roma, banyak jalan ke surga. Agama Babel ada terus sepanjang abad, seperti diperlihatkan dalam Wahyu 17 ayat 7 dan 10 yang menyatakan bahwa Aku mengatakan kepadamu rahasia perempuan itu dan rahasia binatang yang memikulnya. Binatang yang berkepala 7 dan bertanduk 10, ketujuhnya adalah 7 raja. 5 diantaranya sudah jatuh, yang satu ada dan yang lain belum datang. Dan jika ia datang, ia akan tinggal seketika saja. Ayat tersebut digenapi dalam sejarah bangsa-bangsa, yaitu Kerajaan Mesir, Kerajaan Assyria, Kerajaan Babel, Kerajaan Media Persia, Kerajaan Yunani, Kerajaan Romawi. 5 sudah jatuh, Wahyu 17 ayat 10. Nah, Kerajaan Romawi yang satu ada, masa Rasul Yohanes di Pulau Patmos, dunia dijajah Romawi. Kerajaan Romawi baru belum datang, Eropa Serikat MEE jika datang tinggal seketika. Dalam ayat 8 disebutkan bahwa binatang itu telah ada, Romawi Barat dan Romawi Timur. Namun, tidak ada Romawi hilang kekuasaannya secara misterius, tidak dikalahkan oleh siapapun, dan akan muncul lagi Romawi baru, yaitu Kerajaan Eropa Bersatu. Pusat kegiatannya adalah di kota dengan 7 gunung, Wahyu 17 ayat 6. Perempuan duduk di atas 7 kepala, yaitu 7 gunung. Secara geografis, di dunia ini kota yang dikelilingi 7 gunung atau bukit hanya kota Roma. Jadi, pusat agama Babel akan dikomando dari kota ini dan agama gereja palsu bersifat umum. Dikatakan, pada awal mulanya gereja ini atau pelacur besar disanjung duduk di atas binatang oleh Federasi 10 negara bertanduk 10, yaitu Eropa Serikat, Wahyu 17 ayat 3. Tetapi akhirnya gereja ini akan dihancurkan oleh kekuatan politik Eropa Serikat, Wahyu 17 ayat 16. Gereja palsu ini hanya akan berkuasa selama 3,5 tahun pertama masa kesusahan. Setelah dibubarkan, maka akan muncul nabi palsu, yakni binatang bertanduk 2 seperti domba, Wahyu 13 ayat 11, dan akan memproklamirkan agama baru yang realistis untuk masyarakat zaman itu, New Age World Religion. Lambangnya dengan 7 mata setan, 7 agama besar disatukan, dan agama itu akan berciri kebatinan. Pada masa pertengahan 7 masa saat kekuasaan antikristus meningkat, tanda 666 akan merajalela.
6 adalah angka manusia dan 3 adalah angka Allah. Jadi 666 adalah manusia yang menjadi Allah bagi dirinya sendiri. Hal ini adalah pengajaran kebatinan yang dikembangkan kelompok New Age dengan 1000 aliran yang ada di dunia yang cenderung homogen atau sejalan karena sumbernya sama, yaitu setan. Perhatikan pada pelayanan pelepasan, manifestasinya sama. Agama kebatinan yang dipimpin nabi palsu akan memerintah selama 3,5 tahun kedua. Bagaimana ciri fisik agama Babel? Ternyata ciri-ciri agama Babel yang sudah ada sejak dahulu muncul lagi dan menampakkan diri lagi secara bersamaan dalam keempat agama besar di dunia ini. Roh Allah menyatakan bahwa jalanku lain daripada yang umum ada di dunia. Perhatikan persamaan agama-agama dunia yang menunjukkan ciri agama Babel. Baik, kitab suci Islam itu Al-Quran, Hindu Weda, Buddha Tripitaka, Katolik Alkitab, Kristen Alkitab. Kitab tambahan Nabi, Islam itu hadis, Hindu Bhagavad Gita, Buddha Dhammapada, Katolik Deuterokanonika, Kristen tidak ada. Kemudian bahasa asli Islam itu Arab, Hindu Sanskerta, Buddha Pali, Katolik Yunani. Kemudian Mukadimah, Islam ada, Hindu ada, Buddha ada, Katolik dan Kristen tidak ada. Lagu baca, Islam ada, Hindu ada, Buddha ada, Katolik dan Kristen tidak ada. Huruf asli Islam ada, Hindu ada, Buddha ada, Katolik dan Kristen tidak ada. Ibadah gerak, Islam, Hindu, Buddha ada, Katolik ada, Kristen tidak ada. Prosesi Islam, Hindu, Buddha, Katolik ada, Kristen tidak ada. Kiblat Islam itu Ka'bah, Hindu pura, Buddha altar, Katolik altar, Kristen tidak ada. Tempat suci Islam Mekah, Hindu Sungai Gangga, Buddha Buddha Gaya, Katolik Vatikan, Kristen tidak ada. Tempat suci lainnya, kalau Islam Medina, Hindu Besakih, Buddha Borobudur, Katolik Lourdes Estesono, Kristen tidak ada. Imam Islam itu imam, Hindu suami, Buddha biksu, Katolik pastor, Kristen tidak ada. Keluarga imam Islam ulama, Hindu parisada, Buddha sangha, Katolik keuskupan, Kristen tidak ada. Tingkatan atau golongan imam ya, Islam itu ustadz atau dai atau kiai atau ayatollah, Hindu pandita, mahatma, avatar, Buddha samanera atau samaneri, upasaka atau upasaki, mahatera. Katolik frater, uskup, kardinal, paus, Kristen tidak ada. Pakaian imam Islam jubah, Hindu jubah, Buddha jubah, Katolik jubah, Kristen tidak ada. Orang kudus atau tokoh agama, Islam khalifah, Hindu guru suci, Buddha guru suci, Katolik santo atau santa, Kristen tidak ada. Doa hafalan, Islam Al-Fatihah, ayat kursi, Hindu mantra, Buddha 5 sila, Katolik novena, Kristen tidak ada. Urutan doa, Islam rakaat ya, Hindu tidak ada.
Hindu ada ya, Hindu ada, Buddha Parita, Katolik Misa, Kristen liturgi. Baik, untuk tasbih, Islam tasbih, Hindu tasbih, Buddha tasbih, Katolik rosario. Kristen tidak ada. Zikir, Islam subhanallah, Hindu Hare Krishna, Buddha Namo Buddhaya, Katolik Salam Maria, Kristen tidak ada. Warna suci, Islam hijau, Hindu hitam, Buddha kuning atau biru, Katolik ungu, Kristen tidak ada. Jadi warna sucinya Islam hijau, putih oranye itu juga ya. Untuk penebus dosa atau keselamatan, Islam amal atau perbuatan, Hindu perbuatan korban, Buddha perbuatan korban, Katolik iman via pastor, Kristen iman pada darah Tuhan Yesus Kristus. Tempat atau cara pembinaan iman, Islam pesantren, Hindu ashram, Buddha wihara, Katolik seminari, Kristen Roh Kudus. Mistik, Islam ada, Hindu ada, Buddha ada, Katolik diizinkan, Kristen berhala. Nah, dari penjelasan tersebut tampak bahwa keempat agama besar di dunia memiliki persamaan, sementara Kristen lain daripada yang lain. Allah menyatakan bahwa jalannya lain daripada yang lain, dan satu hal yang terpenting yang ditemukan adalah kalau Yesus dapat disebut sebagai nabi, maka ditemukan bahwa di dunia ini tidak ada satu nabi pun yang berani menyatakan diri bahwa dia adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat masuk ke dalam kerajaan Allah tanpa melalui Dia. Hanya Yesus yang berani mengatakan bahwa Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa jika tidak melalui Aku. Hanya Yesuslah jalan keselamatan menuju kekekalan surga yang mulia. Yohanes 14 ayat 6. Hanya Yesus satu-satunya jalan. Haleluya. Amin. Studi perbandingan lainnya dilakukan kembali untuk melihat perkembangan agama Babel. Dan Tuhan bukakan dari munculnya kembali Menara Babel pada setiap gedung ibadah. Menara Babel dibangun Nimrod, Kejadian 11 ayat 1-9, untuk memegahkan diri dan untuk mengintai perbintangan, astrologi, lambang okultisme, yang pada akhirnya ternyata menemui bintang timur Lucifer, iblis, Yesaya 14 ayat 12, terjemahan bahasa Inggris. Tuhan menginformasikan bahwa pada setiap gedung ibadah agama, apapun ternyata ada menaranya. Ini adalah Menara Babel, muncul lagi. Di Mesir, agama kuno membangun menara untuk menyembah dewa Baal, dewa matahari, iblis, yaitu Menara Obelix. Menara Obelix tersebut pada tanggal 10 September 1586 dipindahkan ke gereja Santo Peter di Vatikan. Gereja mulai membangun Menara Babel. Salah satu dewa Babel, mereka menganut panteisme. Dewa-dewa alam adalah dewa Dagon atau dewa ikan, dan kepala ikan ini dijadikan topi imam besarnya. Temuan arkeologi di reruntuhan Babilonia menunjukkan bahwa pemimpin Babel di masa mendatang adalah imam bertopi kepala ikan.
Masuk ke bab 1 politik, Wahyu 13 dan 18. New World Order atau One World Government, tatanan dunia baru. Tatanan kelompok Illuminati setelah berhasil dengan protokol Zionia yang membawa Israel bersatu kembali 14 Mei 1948 atas dorongan Rothschild, ternyata terus meningkatkan peranannya untuk membawa dunia pada satu pemerintahan. Apa yang dimaksud satu pemerintahan dunia? Mass media di mana-mana akhir-akhir ini mewartakan berita tentang tatanan dunia baru. Antikristus adalah tokoh politik. Dia seorang presiden diktator dunia yang akan memerintah melalui dukungan kelompok politik dan ekonomi yang diorganisir oleh Illuminati. Wahyu 13 ayat 1-2 menjelaskan bahwa binatang itu, Antikristus, akan menerima kuasa dari naga, iblis, untuk menguasai seluruh bangsa. Jadi melalui satu pemerintahan inilah, Antikristus akan cepat bergerak dan memperluas pengaruhnya. Satu pemerintahan dunia dapat terwujud melalui penyatuan sistem politik dan ekonomi yang dikomando dari PBB maupun MEE. Kalau kita lihat saat ini, seluruh negara memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap negara-negara barat. Sekalipun ada gerakan non-blok, tetapi kenyataannya mereka tetap pro-barat. Peristiwa terakhir yaitu bubarnya komunisme di negara-negara Eropa Timur dan Uni Soviet juga akibat pengaruh barat yang kuat. Bahkan akhirnya Pakta Warsawa, kekuatan militer blok timur bubar. Semuanya diatur oleh negara-negara barat yang di dalamnya terdiri atas orang-orang Illuminati. Perang Dunia I dan II adalah rancangan Illuminati melalui tokohnya yang bernama Albert Pike untuk membentuk kesatuan dunia. Pada saat meletus Perang Dunia I, dunia meneriakkan pekik kesatuan dan lahirlah Liga Bangsa-Bangsa. Tetapi selama beberapa waktu, Liga ini masih belum berhasil menyatukan bangsa-bangsa, dan dibuatlah Perang Dunia II dengan Hitler sebagai pemeran utama membunuh bangsa Yahudi. Illuminati sebagian besar adalah orang Yahudi juga dan merupakan mafia yang bergerak di Eropa dan Italia. Peristiwa pembantaian ini adalah upaya untuk menarik simpati dunia terhadap bangsa Yahudi yang akhirnya dapat merdeka pada tahun 1948. Dari Perang Dunia II ini, lahirlah Perserikatan Bangsa-Bangsa yang merupakan wadah kesatuan dunia. Sampai hari ini, PBB belum dapat memainkan peranannya dalam mempersatukan dunia. Mantan Menteri Luar Negeri Amerika, Henry Kissinger, dalam setahun terakhir ini melakukan perjalanan keliling dunia untuk mempromosikan satu pemerintahan dunia atau New World Order. Strategi terakhir adalah melalui Perang Dunia III dengan melibatkan Rusia yang sejak dahulu ingin menduduki Israel. Perang ini akan membawa masyarakat kepada keinginan untuk bersatu. Pada saat itu, Antikristus akan berperan dalam menghentikan perang dan berhasil sehingga pamornya meningkat. PBB akan diambil alih oleh kelompok federasi 10 negara dan kekuasaan Antikristus akan mempersingkat dan selalu menang. Wahyu 13 ayat 7 dan memuncak pada pertengahan 7 masa, yaitu saat roh iblis merasuk dalam kehidupannya. Untuk mempersatukan dunia ini, mereka bergerak melalui kelompok Freemasonry yang sejak semula juga sudah mengikrarkan untuk membantu Israel dalam pembangunan Bait Allah. Free artinya bebas dan Masons artinya pembuat batu. Jadi, Freemasons adalah pembuat batu bebas. Masons mula-mula adalah mereka yang membuat batu bata untuk membangun Menara Babel. Kejadian 11 ayat 3. Jadi kelompok ini mewarisi roh Babel. Pekerjaan pembuatan batu berlangsung terus sampai pembuatan piramid, candi-candi, dan kuil Aztec maupun bangunan lainnya yang dipakai untuk upacara ritual keagamaan. Batu adalah lambang peradaban di mana manusia memulai peradabannya pada zaman batu, dan saat ini mereka memasuki era silikon
atau microchips komputer yang bahannya juga dari batu, silika. Masons modern bertujuan untuk meneruskan cita-cita Salomo beserta Huram-Abi 2 Tawarik 2 ayat 13 untuk membangun bait Allah di Yerusalem secara supranatural. Huram-Abi adalah utusan Huram Raja Tirus, di mana dalam Yeskiel 28 ayat 2 11-19 Raja Tirus adalah titisan Lucifer atau iblis. Huram-Abi adalah orang berhikmat, arsitek yang mempunyai indera keenam tetapi memiliki unsur okultisme dalam hidupnya. Hal ini menggambarkan bahwa pembangunan bait Allah di Yerusalem sempat dikerjakan dengan campur tangan oleh utusan iblis. Maka, pembangunan bait Allah nanti pada awal 7 masa kesusahan pasti akan ditunggangi juga oleh utusan iblis, yaitu Raja Federasi 10 negara yang mendukung secara politis dan ekonomis. Hingga saat ini, Israel masih mengalami hambatan dalam pembangunan bait Allah karena kurang dukungan politis.